Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram. Kali ini hadis ke 727 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah marra ala subrati ta'am fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas man ghasya falaysa minni. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW suatu saat melintas, ya, mendapati subrata ta'am, seonggok makanan yang dijual, ya. Jadi menemui penjual. Fa'adkhala yadahu fiha, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya, ke onggokan makanan. Fanalat asabi'uhu balalan, tangannya menyentuh basah, ada yang basah, itu dirogoh, basah sebelah dalamnya. Faqala, lalu Nabi menegur, mahadza ya sahibat ta'am, apa ini wahai pemilik makanan? Qala, sang pemilik mengatakan, asabathus sama, kena air hujan, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali menegur, afala ja'altahu fawqa ta'am, mengapa engkau tidak letakkan di atas? Kayyarahun nas, supaya terlihat. Man ghasya, barang siapa yang menipu, falaisa minni, maka bukan golonganku. Apa maksud dari hadis ini? Al-ghish fil bai', yaitu menjelaskan dengan tipuan dalam jual beli. Wa fi sa'iri muamalat, dan pada muamalat yang lain. Wa fi suluk wa tasarrufat, dan dalam suluk, ya, tindakan. Adalah haramun, haram. Jadi kalau sampai kita menggelapkan benda sehingga sang pembeli, sang peminat tidak jelas, maka hukumnya haram. Li'annahu ta'ammada ma yaqdiru al-ghair fi ghaflati minhu, karena dia sengaja, ya, merugikan orang lain karena kelalaian. Jadi sengaja mencari titik kelemahan sang pembeli. Ya, ada titik kelemahannya apa? Nah, itu dia di situ. Wa huwa kabiratun minal kabair, termasuk dosa besar. Yafsuqu fa'iluhu, yang melakukannya menjadi fasik. Lil haditsil madhkur, karena hadis yang akan datang nanti. Li'anna man yaghshi,
lam yahtadi bil huda an nabiyyu sahih. Karena orang yang menipu berarti tidak menggunakan petunjuk Rasulullah. Ya, jadi memang salah satu isi dari risalah ya menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran, sehingga yang anti keadilan, anti kejujuran itu sudah pasti dicela. Walam yaqtadi bi amali, dan dia tidak mengikuti amal Rasulullah. Jadi menegakkan kejujuran ya, yang jujur gitu. Wa hasuna tariqatuhu, dan baik cara hidupnya. Wa hasani tariqatihi. Yang kedua, yatanawa'ul ghish fil hayat ilal ghish bil kidbi. Soal penipuan ini kita jumpai banyak sekali ya dalam kehidupan kita. Ada yang terang-terangan dusta, yaitu pernyataan yang beda dengan kenyataan, itu dusta ya. Jadi orang ngomong A, ternyata kenyataannya B, nah itu kan dusta, bohong. Tapi kalau bohong nggak ada sanksi, selama nggak ada sanksi, ya akan terus berlangsung, akan terus ya dijalankan orang kalau tidak dihukum, ya kan? Contohnya apa? Tatfifil mikyal wal mizan, mengutil timbangan, namanya tatfif, mutaffifin, ya, orangnya mutaffif, diancam oleh Allah, wailun, celaka untuk orang mutaffif. Mutaffif itu ngutil. Timbangan sekilo mestinya 1000 gram. Lalu dibuat direkayasa timbangannya cuma kurang 25 gram contohnya. Dikit-dikit doang. Nggak banyak, dikit. Ya. Nah itu namanya mutaffif. Cirinya itu alladzina idzaqtalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia ngulak beli barang, minta diimbuhin, yastawfun. Wa idza kaluhum, apabila dia keluar menimbang untuk orang, wa idza kalum au yukhsirun, merugikan. Ya, awazanuhum yukhsirun. Kalau menakar atau menimbang, ngurangi. Tapi kalau dia kulakan, pengen ditambahi. Nah, itunya mutaffif, ngutil. Ya, contohnya kita beli sudah ditimbang lalu dijajal, sambil ditimbang dijajal. Ini kan nggak masuk timbangan, ini ngutil. Jadi dia memanfaatkan celah kelemahan si penjual. Lagi dia nimbang, itu. Kadang-kadang saya terbawa greget juga kalau melihat di mal-mal itu. Ya, terutama yang bisa dicoba lah kayak duku, tuh, sebraya, muakat, saya plototin aja. Dia kira saya penjualnya. Kesel sebenarnya saya, walaupun saya nggak ada urusan dengan dia sih. Biarin aja rugi, tapi hati ini kayaknya nggak ada. Saya plototin aja. Saya lihatin dia makan, lama-lama dia malu sendiri. Orang yang dibeli cuma sedikit tuh, barang dia nimbang sedikit doang. Tapi kayaknya yang dijajal itu segitu itulah. Dia mencari kesempatan. Tapi kalau kita sudah izin sama penjualnya itu boleh, tuh kan. Asal kepada pemiliknya. Kadang-kadang penjual ini kan bukan pemilik. Ya, seperti karyawan-karyawan itu kan bukan pemilik dia. Yang di mal-mal itu. Coba ya jajalan. Nah, itu dia punya wewenang untuk nyuruh calon pembeli ngejajal, kecuali yang pasar kurma. Halal. Asal jangan dikantongin aja, makan dari ujung ke ujung, satu sewang, seon mah ada. Nah itu boleh, memang di sana sudah punya itikat ya, sedekah. Tapi kita juga jangan memanfaatkan, kalau nggak niat beli ya jangan. Niatnya mau dapat gratis, gitu kan.
Sejak awal memang nggak niat beli, cuma mau jajal doang, itu kayaknya kurang baik itu. Tapi kalau dia memang ketemu yang bagus, saya mau beli, nah, jajal, nggak bagus, jajal lagi, itu beda. Nah itu kalau kita mengkonsumsinya, maka darah kita menjadi haram, masuk ke dalam darah kita, doa kita tidak mustajab. Itu aja sih kerugiannya. Ya di samping dosa, ya kan? Iya, di samping dosa, kita ketika butuh pada Allah, Allah nggak mau. Lain hal kalau kita nggak tahu, ya. Berlaku umum kata di sini, yang tanawwa'u gish fil hayat, ya. Variannya banyak. Ini hanya contoh-contoh saja. Kalau di dunia politik lebih besar lagi. Dunia politik, karena itu pemimpin yang adil kan mendapat porsi pertama untuk mendapat zil, naungan Allah kan, pada 7 pihak. Nah, siapa pihak pertama yang akan mendapat zillallah yauma la zilla illa zilluh? Nah, pertama al-imamul adil, imam yang adil. Jadi memang ngurus urusan apa yang paling susah, ngurus orang. Karena orang itu nggak seperti mesin. Kalau dipencet tombol merah jadi begitu, nggak seperti mesin dia. Disuruh begini begitu, disuruh begini begono. Jadi nggak pas. Nah itulah butuh perjuangan. Ya kalau sekupnya lebih besar lagi ya ini negara ini, apalagi dunia. Nah kebenaran itu belum betul-betul tegak. Seperti suara dunia itu seharusnya di tangan PBB. Tidak boleh satu negara pun punya suara kecuali PBB, kesepakatan. Tapi nyatanya tidak ada yang mendominasi. Susahnya begitu. Siapa yang bayar, dia yang menang. Tuh, susahnya begitu. Makanya harus dilawan, ya. Jadi dominasi suatu negara secara tidak benar pada udara kesepakatan itu harus dilawan. Tapi yang melawan ya kebanyakan hancur, kecuali raksasa lagi kan. Nah, kecuali raksasa lagi. Seperti hari ini kita saksikan perusahaan yang begitu besar, kita bangga-banggakan karyawannya tinggal 200. Bayangin aja. Kok bisa ya? Gitu. Nggak kepikiran. Dari 12.000. Nah itu, dari 12.000 tinggal 200, bayangin, apa nggak sedih? Nah sekarang katanya ada investor yang mau masuk dari Cina. Bagaimana kita mau mengingkari Cina ketika kita susah, dia datang. Datangnya bukan dengan gratis, ada sesuatu. Kata dia mau bangun pabrik baja di Cilegon. Lagi digadang-gadang, dirayu-rayu. Kalau dia datang, yang Korea masih lari. Kalah nanti. Nah kita sudah kalah oleh Posko. Karyawan kita yang bekerja di sana, tapi kita sendiri nggak bisa bersaing. Aneh gitu. Hanya karena orang, mesinnya sama. Mesinnya sama, beda orang, beda milik. Kita harus mengerti. Jadi walaupun itu sama, kalau dilakukan oleh kita, herannya itu. Miliknya kurang, tapi kalau orang lain kok gede itu. Itu yang kita harus bertanya-tanya. Nah ini ya, jadi soal kejujuran tentu peranan agama sangat besar. Ya, yang memerangi kecurangan, pengkhianatan, ya Islam lah. Paling di depan kita kan. Kemudian wal ghumul fashi bisi'ad, dengan menaikkan harga, contohnya harganya permainkan, ya, melihat kelemahan. Wa tadlis bi ikhfafil aib fi sil'ah, kemudian juga tadlis, menyembunyikan, penipuan dengan menyembunyikan cacat. Menyembunyikan cacat. Jadi kita kalau menjual barang ada cacat, itu harus diberitahu kepada pembelinya. Ini ada cacatnya. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa dijual Pak? Terangin cacatnya. Cacatnya apa? Gitu. Jadi ada orang yang ngeletek ininya, ngeletek judulnya sedikit. Dia beritahu di foto, nih cacat dari buku saya ini.
Kalau kitab yang penting isi, saya bilang isinya ada cacat nggak? Nggak ada, insya Allah saya udah periksa. Cuma ininya doang covernya. Untuk cacat ini saya kurangi Anda 10.000. Kata dia. Alhamdulillah. Ada nggak yang cacat lain yang lain lagi? Biar dikurangi lagi. Yang penting kan isinya nggak perlu cover. Tapi itu cacat tetap. Ya, jadi harus diterangin. Begitu juga, ya banyaklah dalam perkawinan. Kalau memang berpotensi tidak punya anak, harus diberitahu. Contohnya sudah operasi rahim, sudah diangkat, kan sudah tidak mungkin punya anak. Terangin aja, harus diterangin di depan. Ini cacatnya ini. Jadi jangan menjadi penyesalan di kemudian hari. Itu tidak boleh. Wa ta'zir biwasfi syai' wa taghrir, dan penipuan dengan memalsukan karakteristik ya, atau volume yang dipesan apa, atau size yang dipesan L didatanginya double L contohnya, kan mangkel, jadi biaya potong kan, nah, jadi kena biaya potong. Atau sebaliknya, dia dipesannya L yang didatangkan S contohnya, dari sisi size, warna, ya macam-macam lah, itu penipuan-penipuan. Au bi'idharin yughayyiru sifatahu lati huwa 'alaiha, atau menampakkan benda yang beda dengan yang dijual, beda dengan yang dikirim, ya, yang diperlihatkan, yang di etalase berbeda dengan yang dikirim. Nah, itu juga penipuan. Wa khiyanatul muslimin min walil amri alaihim. Tidak kalah penipuan adalah khianat kaum muslimin kepada waliul amri, kepada pimpinannya. Seperti kita sudah berkomitmen memilih. Kalau saya sih nggak milih. Saya nggak milih yang ini. Tapi Anda yang sudah milih ya harus sampai selesai. Sampai 2029. Tidak boleh diturunkan di jalan. Sudah komitmen. Ya, nanti kalau memang beliau berhalangan, ya secara undang-undang yang kedua jadi nomor 1. Kita tidak bisa nolak. Sebab kalau kita memberontak, dia punya polisi, dia punya tentara, kita nggak punya. Percuma. Energi kita terbuang, citra Indonesia buruk, rupiah ambruk. Itu. Jadi yang rugi dua-dua. Sekarang kita berusaha push terus, naik lagi. Push terus, naik terus. Karena sebenarnya pengkhianatan bangsa kita. Jadi warga Indonesia sendiri yang mengkhianati rupiah dengan melarikan rupiah membeli dolar Singapura. Bukan dolar Amerika, karena dolar Amerika nggak naik. Yang lari ke sana itu. Ternyata banyak membeli dolar Singapura. Ditukar. Sehingga itu rupiah anjlok. Sampai sekarang mau naik supaya turun dari 18 ini. Naik turun tipis. Ya, jadi perlu orang yang punya nama tuh, dikenal dunia, itu baru bisa. Seperti ya, rekornya Pak Habibie. Ya, sayang sekali sebaik Habibie itu pun ditolak. Ya, istilahnya pertanggungjawabannya ditolak MPR. Sayang sekali bangsa ini kurang menghormati ya bangsanya sendiri. Bagaimana mau Kan Jepang itu terkenal bangsa yang dulu kalah ya, dibom dua kota besar. Lalu ada yang disebut shogun. Shogun itu membiayai warga Jepang untuk belajar keluar. Jangan pulang kalau belum pinter. Kalau Anda pulang, hukumannya harakiri. Mati. Sehingga begitu pulang udah pinter-pinter. Nah, jadilah sekarang Jepang. Seperti itu. Jadi nasionalismenya tinggi. Seperti juga nasionalisme Cina tinggi sekali. Nasionalisme Cina itu.
Yang saya patut sayangkan juga ya yang sebangsa dengan saya, sesuku dengan saya. Orang-orang Cina yang bahagia di Indonesia itu kadang-kadang masih membela sana. Jadi kalau ada tanding kita dengan Cina, Cina dilawan, dia mesti ngebelain sana. Masih begitu, Cina dilawan. Dia jadi mengharapkan di sana. Lah kenapakah Anda nggak usaha di sana? Dia pasti kepengen ke sana. Jadi kalau punya duit dia buang ke sana, piknik ke sana. Untung aja nggak ada warna agama. Kalau warna agama ada di Cina pasti berbondong-bondong ke sana. Itu tuh. Ya sama dengan kita dengan Islam lah. Tapi kan Islam itu jasanya banyak. Ya kan? Kalau kita kemudian cinta Islam, nggak beda dengan Anda sebentar-bentar ke Arab itu kan karena memang jasanya banyak terhadap Republik ini. Nah, kita kembali ke sini. Jadi salah satu unsur gish, ya, pengkhianatan adalah pengkhianatan rakyat kepada pimpinannya yang sudah dipilihnya, dan itu modalnya gede. Pemilu itu triliun. Ya kan? Tapi pemilu yang menghabiskan triliun itu kalah dengan MBG. MBG itu satu hari 1 triliun apa katanya? Gila-gilaan ya? Hah? Iya. Jadi harusnya dipikirkan ulang itu. Kalau sampai nanti bangkrut itu kan, nah itu harus dipikir. Jadi kalau membuat rencana harus mikir dulu gitu. Hati-hati, jangan membuat janji yang kemudian nanti akan menjadi penyesalan. Ya, menjadi bumerang. Sebaiknya jangan. Nah, kalau sekarang udah di tengah-tengah gimana? Ya, rakyat dipanggil dari semuanya. Orang-orang yang berkompeten ditanya. Termasuk DPR, mau lanjut apa enggak nih? Saya kan punya utang, dulu itu janji-janji. Saya sudah jalanin, kalian yang nggak mau. Ya udah selesai. Dikurangi apa bagaimana? Apa dalam bentuk beasiswa? Kan bisa itu. Daripada nanti bangkrut. Nggak tanggung-tanggung ya. 1 triliun per hari. Dan tidak mengangkat ekonomi. Sudah berjalan sekian tahun tidak terangkat gitu. Ya. Jadi apa yang diharapkan itu tidak tercapai. Yang ada menumbuhkan korupsi. Ya? Yang ada menumbuhkan korupsi. Iya. Ya karena itu, iya ini nyampe ke mulut rakyatnya itu ya memang niat itu bagus ya, bukan nggak bagus, kita hargailah. Tapi di cara prosesnya ini, prosesnya jelek. Begitu juga kalau dihentikan tuh yang investasi juga rugi tuh, karena dia udah beli ini beli itu kan, iya peralatan. Nggak tahu-tahu beli mobil, beli tanah. Terus karyawan-karyawan nanti dipecat kan. Nah itu belum selesai, kemudian lahir lagi Koperasi Merah Putih. Gimana? MBG sudah bermasalah. Harusnya menurut saya ya, kalau saya yang jadi presiden, dicoba dulu di satu provinsi. Ya, untuk percontohan gitu. Oh, gagal. Udah jangan dilanjutin gitu loh mestinya. Ini langsung bruk. Jadi kalau bangkrut ya semuanya karam. MBG belum selesai, Koperasi Merah Putih. Nanti jadi sudah double tuh. Ada lagi Danantara. Danantara nggak tahu nih bermasalah nggak. Yang seperti contohnya ini. KS lagi kekurangan uang, mengajukan uang ke Danantara. Tapi kata Danantara, saya mau minjemin asal kamu kurangi karyawannya. Lah untuk ngurangin karyawan kan butuh duit. Ya kan? Butuh duit. Nah duit yang dipinjam itu dipotong itu nantinya. Jadi tidak efektif lagi. Kita butuh katakanlah 100 triliun. Tapi syaratnya kamu harus kurangi karyawannya. Nah, pengurangan karyawan itu butuh dana. Dari yang 100 itu mestinya buat modal kerja. Dipotong lagi ke situlah, otomatis tidak efektif. Iya. Jadi itu tumpang tindih jadinya.
Nggak tahu bagaimana lanjutannya. Ya mudah-mudahan sih berhasil ya. Tapi sampai sekarang ya saya lihat begitu, Pak. Terakhir saya khutbah di sana, setelah terjadi kecelakaan itu, konslet ya, kebakaran, sudah jalan lagi tapi batuk-batuk, kadang berhenti gitu. Gitu Pak, jadi trouble terus mesinnya ini. Karena pakai kabel baru, pakai spare part baru gitu, itu belum cocok benar gitu. Nanti ganti, nanti berhenti berapa jam gitu. Jadi tidak maksimal. Ya. Wa yartakibu sayyibalis wa yasayiqu ta'zir wa yumnahul maksyus haqqanak ditasar ma'ghash. Kalau sampai terjadi penipuan, maka transaksi boleh dibatalkan. Ya, boleh dibatalkan kalau terjadi penipuan. Terus habsul inab li bayatin lil khamri. Menahan inab, menahan anggur li bai'ihil khamr, ya, untuk prioritas untuk pembuatan khamr. Jadi khamr itu bahan bakunya dari anggur. Nah, anggur ini tidak dijual untuk umum karena saya panen mau dijuruskan ke sana. Nah, ini hukumnya gimana? Dari Abdullah bin Buraidah an abihi, dari bapaknya radhiyallahu, qala Rasulullah, man habasal inab ayamal kitaf, barang siapa yang menahan anggur di saat panen, hatta yabi'ahu, sehingga ya tujuannya apa? Untuk dijual, mimman yattakhidhu khamran, kepada orang yang memprosesnya menjadi minuman keras. Jadi dia nggak menjual untuk umum, tapi dijuruskan ke sana, ya, untuk bahan minuman keras. Faqad taqahaman nar ala basira, maka sungguh dia telah menjerumuskan diri, ya, di atas neraka. Itu sama dengan dia betul-betul sadar menjerumuskan diri. Ya, artinya sengaja menjerumuskan diri ke neraka. Jadi barang siapa yang menyimpan bahan untuk kejahatan, maka dia telah menjerumuskan diri ke dalam neraka. Apa kesimpulan hadis ini? Tahrimu bail inab mimman yattakhidhu khamran. Haram, ya, menjual bahan yang akan dijadikan untuk kejahatan. Contohnya khamr tadi, ya, dalam kasus ini haram menahan anggur, ya, yang diarahkan kepada proses pembuatan khamr. Jadi saya akan jual ke sana, nggak dijual untuk umum. Nah, kesananya itu diproses untuk minuman keras, itu tidak boleh. Ini sebenarnya hukum ini meluas kemana-mana, sama dengan tukang yang dipanggil untuk bikin gereja. Kalau Anda tukang dipanggil sama panitia pembuatan gereja, hukumnya gimana? Atau pembuatan biara, kuil gitu kan itu untuk ya ibadah syirikan, hukumnya gimana? Wa amma ma adamil qasdi faqila yajuzul bai' bal karaha. Adapun kalau nggak sengaja, kalau yang jual nggak tahu bakal dipakai gituan, ya dia bebas dari dosa, ya. Wa yu'awal bi anna dzalika ma'asyak fi jamli khamran. Antara lain dia ragu, apa iya? Nah, dia nggak tahu, gitu kan. Wa amma idza alimahu fa huwa haram. Adapun kalau dia tahu, maka hukumnya haram. Ini luas sekali. Ya, pegawai-pegawai kita yang belum bisa lepas dari praktik yang haram, dia terpaksa di situ, ya, susah. Karena susahnya ini kerja, ya, susahnya kerja. Nah, kita terpaksa ada di unit kerja yang mengarah pada yang haram. Contohnya di Cikande itu ada pembuatan minuman keras. Ya, pernah didapati di Pergok, bangunan besar,
ya, pabrik minuman keras. Nah, pegawainya itu yang perempuan banyak pakai jilbab. Pakai jilbab, laris manis. Nah, hukumnya gimana? Nah, itu ya haram, kalau kita tahu haram. Nah, kalau kita belum bisa menghindar, ya pelan-pelan. Ya, harus pelan-pelan. Qala Syafi'iyah, yakrahu bai'ul inab mimman ya'sir khamra. Kata Syafi'iyah, makruh menjual anggur kepada orang yang kita tahu dia memprosesnya untuk khamr. Makruh. Sebab dia tidak terlibat pada proses itu. Ya saya nggak tahu gitu kan. Wa tamar mimman ya'malu nabidh. Nah, kalau kurma juga bisa dibuat minuman keras, namanya nabidh. Ya, kalau anggur menjadi khamr. Fermentasinya, hasil fermentasi itu namanya khamr. Tapi kalau kurma bisa juga dibuat minuman keras, namanya nabidh. Nah, dulu setelah diharamkan khamr itu, orang-orang Arab di zaman Rasulullah larinya ke nabidh. Mereka enak aja minum kan. Haram itu. Ini kan bukan khamr. Kan dia dilarang khamr. Gitu kan? Tapi kan anunya sama sifatnya, memabukkan. Ya sama dengan narkoba lah. Narkoba itu haram enggak? Kan enggak ada ini. Adanya khamr, minuman keras. Ya, pakai apa itu namanya? Sabu. Kalau sabu-sabu itu makanan ya. Ya. Jangan keliru nih. Sabu itu yang nggak boleh. Ya. Terus yang disuntik, nah itu hukumnya gimana, kan nggak ada. Kan dulu mah minum. Kan saya mau disuntik. Heroin. Barangnya juga nggak tahu. Ya, kita haram nggak pernah ngerasain gitu kan. Sama dengan babi. Babi haram, tapi Anda nggak tahu babi itu kayak apa, kecuali tubuhnya kan. Kalau babi itu sudah dihidangkan di restoran, Anda nggak tahu seperti apa itu. Belum pernah merasakan. Iya, belum ngerasain itu. Jadi kita harus ada di antara kita yang tahu gitu, terutama yang bekerja di bidang ini halal haram. Kan dulu waktu dipegang oleh MUI, mereka punya kepanitiaan tuh, ahli-ahli itu yang ngurusi halal haram. Itu tidak mudah. Tidak mudah itu menjadi ahli itu. Cermat. Li'annahu la ya'man min ayyakuna dzalika ma'unatan 'ala maksiat. Nah, sebab kalau kita tahu benda yang kita jual itu dibeli oleh orang yang suka bikin gituan, ya kan? Maka tidak aman benda kita. Ya, contohnya kita tahu tukang copet lah. Kita tahu dia tukang copet. Anda jual golok atau jual pisau, dibeli sama dia, kira-kira kan risih itu. Wih, dipakai ke sana kayak. Iya, takut disalahgunakan. Ya, itu kalau kita tahu, maka hukumnya tidak boleh. Fa'in ba'aminu, sebab kalau nanti terjadi kriminal, diusut, nah, nama kita kena. Ya kan? Sama dengan ini penyaluran MBG kan diturut-turut terus saja. Kena nantinya. Beli sepeda listrik ya? Motor listrik. Nah, yang jualan kena tuh tokonya. Tokonya yang dibeli itu kena. Ini contohnya itu, terus merembet kemana-mana. Terus nanti juga yang nunjukin ke toko itu, caloknya, semuanya serentet itu kena. Ya, karena Republik itu begitu. Kita ini arah pidananya begitu, terus diturut-turut kena. Fa'in ba'a minhu sahhal bai'u. Tapi kalau terpaksa dijual juga, hukum jual belinya gimana? Sah. Hukum jual belinya sah. Li'anu qad la yatakhidhu khamra. Karena boleh jadi benda yang dia beli dari kita, ya, itu tidak dibuat khamr.
Ya umumnya orang beli anggur lah, kan belum tentu dibikin khamr. Saya mana tahu itu. Tapi lama-lama sih tahu sih. Kalau terus-terusan beli kan curiga kan. Hah? Kalau pura-pura nggak tahu dalam jumlah besar. Kalau dia beli dalam jumlah besar ini kan menjadi pertanyaan sekarang kan ini toko-toko kimia itu. Coba Anda beli kalau nggak percaya. Yang jual serbuk kimia. Anda beli jam pasti ditanya untuk apa? Bisa bebas. Nggak bisa bebas. Karena dulu kan salah gunakan untuk bikin bom. Ya, cairan-cairan kimia, tuh, serbuk-serbuk kimia. Itu kalau yang anu tuh bahaya, tuh kan. Sedikit saja meleng, wah itu bisa sumur orang dia masukin gitu, berapa tetes, bisa keracunan. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan Allah, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.